Waalaikumsalam. Mas Irfan ya? Iya betul. Ya. Silakan masuk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Di sini naik apa? Saya naik motor. Naik motor sendirian? Sendiri ya. Oh, sendirian. Mas Irfan kira-kira lagi kerja, kuliah atau apa gitu? Saya sekarang lagi kuliah sambil kerja Kuliah sambil kerja? Iya. Oh, kuliahnya di mana? di Institut Darul Quran. Oh, yang punya Ustadz Yusuf Mansur? Nah benar tuh. Oh, bagus sih itu. Mas Irfan kesini mau konseling. Udah tahu belum konseling itu apa? Belum. Belum tahu. Belum. Oke, sini saya akan jelasin konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah adanya saya sebagai konselor dan Mas Irfan itu sebagai klien atau konseling. Ya, di mana nanti Mas Irfan menceritakan apa yang Mas Irfan rasakan gitu. Ada yang mengganjal apa gitu, Mas Irfan ceritain ke saya gitu. Nah, di sini Mas Irfan jangan khawatir. Di sini nanti ada asas, namanya asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Jadi Mas Irfan nggak khawatir ceritanya Mas Irfan ini akan sampai kemana-mana ke orang-orang. Di sini saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita Mas Irfan itu. Ini asas kerahasiaan itu nanti ceritanya Mas Irfan itu akan saya simpan, saya jaga, jangan sampai orang lain tahu gitu. Kecuali memang jalan keluarnya harus dengan misalnya saya harus mencari tahu kabar itu dari orang tua, atau saya juga bisa konsultasi dengan konselor yang lain. Di sini juga saya mohon ada asas, namanya asas sukarela. Jadi Mas Irfan itu cerita aja gitu, nggak ada yang diumpetin gitu, biar nanti kita bisa menemukan jalan keluarnya bersama-sama. Sampai sini udah paham belum? Paham. Nah, jadi Mas Irfan apa yang mau diceritain? Ini Mas, saya mau cerita soal apa ya? Saya sekarang juga kerja, terus kuliah, terus di kuliah saya juga saya ikut organisasi. Nah, di sini tuh saya pengen antara pekerjaan saya, terus organisasi, terus saya kuliah itu bisa berjalan dengan lancar. Cuman ada aja kadang hambatannya. Gimana Mas kira-kira? Oh, jadi Mas Irfan ikut kuliah, kerja, serta organisasi. Ya, betul. Emang apa sih target Mas Irfan dengan apa targetnya kerjanya itu apa target dalam kuliahnya juga, apa target organisasi itu, yang penting organisasi itu. Kenapa Mas Irfan ikut organisasi gitu? Nah, buat target apa ya, target pekerjaan saya dan kuliah juga, di sini kan saya juga ada rasa pengen nikah Mas. Jadi target kerja saya sambil saya kuliah ini, saya masih ngumpulin duit dulu. Kemudian target kuliah saya ya sebelum nikah ini saya masih belajar, masih nuntut ilmu biar bisa punya wawasan yang lebih luas. Nah, kemudian kalau soal target saya ikut organisasi di kampus sih ya buat menambah pengalaman saya aja sih Mas di organisasi, karena emang pengalaman di organisasi itu penting banget menurut saya gitu. Sebenarnya sih Mas Irfan, target kerja dan target kuliah itu udah paling bagus. Mungkin organisasi ini hanya tambahan. Nah, yang tambahan ini saya mau tahu nih, emang ikut organisasi apa di kampus kalau boleh tahu saya? Saya di kampus ikut organisasi Dewan Mahasiswa, BEM, semacam BEM gitu. Saya di divisi Kementerian Sosial. Saya di Kementerian Sosial itu ada 3 orang, ada 2 orang lagi anggota saya. Jadi dari awal saya gabung di organisasi sampai sekarang ini alhamdulillah sih Mas, banyak program-program saya yang udah berjalan. Di antaranya aksi sosial, kemudian penggalangan dana terkait dengan bencana alam yang udah terjadi kemarin, kemudian donor darah, pokoknya masih ada program-program saya yang masih belum kita jalani karena
musim yang pandemi sekarang ini Mas, begitu. Oh, jadi kalau boleh saya tahu nih, contohnya apa sih? Apa aja contoh kendala yang Mas Irfan hadapi ketika bekerja, kuliah, serta organisasi, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu? Ada gak contoh kendalanya biar saya tahu gitu? Coba ceritain dong Mas. Soal kendala sih Mas ya, secara pengalaman saya sampai sekarang ini ada beberapa kendala soal kuliah online, kemudian kegiatan di organisasi juga banyak banget kendalanya. Salah satunya ya hal yang paling kecil perihal kuota internet, kemudian antara pekerjaan di di kerjaan, kemudian ada acara di kampus juga. Nah di situ tuh kadang di mana ada waktu kerja saya dengan waktu acara di kampus tuh bentrok. Jadi mau nggak mau nih Harus memilih salah satu karena buat di kerjaan saya kendalanya nggak ada yang gantiin saya gitu. Jadi kendalanya di situ, dan ya mau nggak mau saya harus lebih mementingkan pekerjaan saya daripada organisasi di kampus. Bahwa kamu harus memilih salah satu dan kamu akhirnya memilih bekerja. Jadi apa konsekuensi ketika kamu lebih memilih bekerja ketimbang organisasi tersebut, atau kuliah kamu jadi terbengkalai atau apa gitu? Buat konsekuensi sendiri Mas ya, antara di kuliahan sama di organisasi sih masing-masing ya. Kalau di kuliahan mungkin konsekuensinya saya kendalanya jam masuk mata kuliah ini kadang terlambat hampir setengah jam gitu kan. Jadi kamu tertinggal pelajaran kayak gitu. Nah ya, jadi ketika nanya lagi ke dosen jawab pun mungkin bisa nanti sendiri kayak gitu. Kalau di konsekuensi di kendala di organisasi, mungkin kendalanya itu ada tanggung jawab saya membuat program dan akhirnya jadi tertunda begitu Mas. Tertunda, nggak berjalan seperti yang harusnya sekarangnya berjalan, jadi nggak berjalan kayak gitu. Nah kayak gitu Mas, kurang lebih. Oke. Oh iya, sebelumnya kan kamu bekerja. Nah, perusahaan kamu sebelum kamu bekerja itu sudah punya perjanjian sebelumnya, misalnya kamu izin ini, maksudnya biar waktunya tidak bentrok dengan waktu kamu bekerja dan juga kuliah. Itu gimana kok bisa jadi kayak miscommunication kayak gitu? Apa kerjanya tiba-tiba disuruh deadline, suruh kerja dadakan kayak gitu, atau bagaimana? Iya Mas, jadi untuk kesepakatan antara di pimpinan saya di pekerjaan dengan tanggung jawab saya sendiri di tugas saya gitu kan, ada tapi balik lagi Mas, dengan sistem perkuliahan yang sekarang saat ini online ini, jadi kadang itu antara pekerjaan saya yang kadang ada pas banget bentrok waktu kuliah. Jadi kayak benar-benar ada aja kerjaan dadakan gitu yang muncul. Jadi ada kerjaan yang dadakan yang apalagi jadwalnya pas jadwal kuliah kayak gitu. Nah benar, apalagi kadang ada yang minta tolong langsung ke saya, dan saya kadang kalau buat nolak tuh kadang nggak enak gitu. Ya, saya paham. Jadi begitu ya, saya paham benar yang kamu hadapi. Mungkin kamu benar-benar dilema. Tapi mohon maaf Mas Irfan sebelumnya, kayaknya kita cerita-ceritanya cukup sampai sini dulu aja. Nanti kita cocokin jadwal lagi dan kita lanjut lagi tentang apa yang Mas Irfan rasain ini, biar kita nanti bisa menemukan jalan keluarnya bersama-sama. Bagaimana, setuju? Boleh. Ya oke, nanti kita atur waktunya. Siap Mas. Ya.